Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi mada zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. In hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura athru baulim minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi dhu fatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Qauman idza jalasu indal wiladati sifya dhambi mukhtatani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hadhil khasa'is fahfazha takun amina min syarri nari wa surraqi wa min mihani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ahli silsilatihi wa khususan ila mu'allif bidayatil hidayah hijjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa mu'allif muraqil ubudiyah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari nafa'anallahu ta'ala bihima wa bi'ulumihima
wa nakhussu khususan ila masyayikhina wa masyayikhina wa ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah anallaha yaghfiru dzunubah wa yu'li darajatihi wa yudha'ifu hasanatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jemaah Al-Hamidiyah yang saya muliakan, tiba kita pada hari di mana kita ngasuh ke 54. Sudah berapa tahun berarti? Setahun setengah kita sampai pada hari di mana kita akan khataman. Khataman itu artinya, khatam itu artinya tamat, selesai. Kita akan selesaian, kita akan putus dalam pengertian selesainya ya, dengan kitab Bidayatul Hidayah, membacakannya, walaupun nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita khatamkan ini penuh dengan keberkahan buat keluarga besar Al-Hamidiyah khususnya, dan buat seluruh jamaah yang mengikuti ngasuh ini ya. Mari kita lanjutkan membacanya di halaman 110 ya. Saya akan sedikit ulang ke atas karena waktu itu kita berhentinya di koma. Saya akan mulai di halaman 110 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Fahadal qadru, maka adapun apa yang sudah disebutkan di dalam kitab ini, qadru, kadar, maka adapun semua yang sudah disebutkan di awal itu kita menyebutkan tentang toharoh, bagaimana mau ke masjid juga baca doa, bagaimana pagi-pagi kita baca Allahumma ya Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ya. Ada zikir-zikir tertentu di pagi hari. Nah semua itu fahada qadar, ya fata, wahai para pemula. Ini Imam Al-Ghazali menyapa kita yang ngaji kitab bidah ini fata. Fata itu artinya pemuda, pemudi. Maksudnya sebetulnya adalah kata Syekh Nawawi penjelasannya, man yabtadi'u fi ilmi tasawuf, mereka yang baru memulai belajar ilmu tasawuf. Artinya apa yang kita pelajari ini baru awal ya, kitab bidayah ini. Ya fata, wahai para pembelajar, yakfika, itu mencukupi al-qadar kepada engkau, min bidayatil hidayati, dari permulaan hidayah. Ini adalah awal kita mendapatkan kebaikan ketika mempelajari kitab ini di Al-Hamidiyah insyaallah. Fajarrib, kata Al-Ghazali, fajarrib, oleh karenanya praktekkanlah, jadikan pengalaman, uji cobalah, biha, dengan apa yang sudah dijelaskan, dikir-dikirnya segala itu. Jarib, praktekkan, nafsaka, kepada nafsumu, kepada dirimu. Dalam diri kita itu kan ada 3 nafsu nih. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu maunya jelek aja gitu. Sementara nafsu lawamah itu ketika kita melakukan kejelekan diingatkan, hati nurani kita kok rasanya nggak pas ya, jangan deh, jangan melakukan itu nafsu lawamah namanya. Ada lagi nafsu mutmainnah, selalu mengajak pada kebaikan. Semuanya sudah dibahas oleh Al-Ghazali. Praktekkan. Fa innaha, karena sesungguhnya kitab bidayah ini, ilmu yang sudah dibahas itu, salah satu aksamin, itu mencakup 3 bagian. Yang pertama
fi dabit ta'ati, dalam menjelaskan etika taat kepada Allah. Taat secara lahir sholat, taat secara batin hati kita tidak dengki dan seterusnya ya. Niat ketika mau kerja saja kan ada doanya kan. Allahumma ya Allah bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina alaika wa imam syaya, subuh-subuh itu mau ke masjid. Fa inni lam akhruj asharat wala batara wala riyaan. Ya Allah, aku berangkat kerja ini, aku ke masjid ini juga itu bukan ria. Bal kharajtu ittiqa'a sukhtika, ingin supaya terhindar dari hal yang tidak kau ridhoi ya Allah. Jadi semuanya sudah diajarkan oleh Al-Ghazali. Jarib itu soal ketaatan. Wa qismin, dan satu bagian lagi fitarkil ma'asi, dalam meninggalkan kemaksiatan. 2. 3. Wa qismin, dan sebagian lagi fi mukhalatatil khalqi, etika bergaul dengan makhluk yang lain. Wahia, dan adapun semua yang diceritakan itu tentang taat kepada Allah, tentang menjauhi maksiat lahir dan batin, tidak dengki, selalu husnuzon kepada Allah juga demikian, kepada sesama, kepada yang belum kenal pun sudah diatur. Itu semuanya jami'atun. Wahia, dan itu semuanya jami'atun, itu menghimpun li jumali muamalatil abdi, atas sejumlah pergaulan dengan seorang hamba, ma'al khaliqi, beserta khaliknya, beserta penciptanya, wal khalqi, dan beserta makhluknya. Jadi sudah khatam, namanya juga khataman, apalagi sudah disampaikan semuanya oleh Al-Ghazali, bekal-bekal ini. Nah, masalahnya begini. Fa'in ra'aitaha, kata Al-Ghazali. Fa'in ra'aita, kalau engkau merasa ya, melihat kitab Bidayah dan isinya itu munasibatan, engkau merasa cocok linapsika, untuk diri engkau, waro'ayta, dan engkau memandang, merasakan, kolbaka, hati engkau itu ma'ilan, demen banget gitu, ilaiha, terhadap apa yang dibahas di dalam kitab Bidayah. Ini evaluasinya nih, kata Al-Ghazali, kalau setelah ngaji ngasuh sampai episode ke-54 itu ya, kita merasa aduh cocok banget nih yang ada di Bidayah ini, rasanya pas untuk memperbaiki diri saya gitu. Misalnya kalau engkau merasa begitu ya, demen gitu, ma'ilan itu cenderung seneng begitu, roghiban, juga senang, fil amali, mengamalkannya, biha, atas apa yang ada di dalam Bidayah. Nah, kalau hati kita seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah annaka, bahwa sesungguhnya engkau abdun, itu adalah seorang hamba, nawwaro, yang memberi sinar, ya Allahu, Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, bil imani, dengan keimanan. Kalau kamu merasa senang ngaji dengan apa yang ada di isinya di dalam kitab Bidayah ini, maka yakinlah bahwa engkau itu sudah mendapatkan cahaya dari Allah. Nawwarallahu bil iman. Kan kita selalu kan berdoa, Allahumma ya Allah, sabbitna bil iman, sabbitna bil Islam, wa sabbitna bit tauhid, kan begitu. Ya Allah, tetapkan iman saya. Nah, ukurannya begitu aja. Seneng nggak ngaji Bidayah gitu? Bukan hanya ngajinya ya, senang tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Bidayah. Wasarha, berarti Allah menyingkapkan keimanan itu, sodroka, dada engkau, wathaqaqa, dan membenarkan lihadhil Bidayah, bahwa di dalam Bidayah ini nihayatan, ada nihayah, ada ujungnya. Jangan lupa, kalau seandainya kita sudah merasa senang dengan apa yang dibahas di dalam Bidayah ini, engkau juga harus merasa yakin bahwa ini baru permulaan. Annalihadil Bidayah nihayah,
Ini baru permulaan, ada nanti ilmu yang lebih tinggi daripada bidayah. Bahkan di dalam nihayah itu wawaro'aha, dan di belakang itu nihayah asroron, ada ilmu rahasia, wa aghwaron, dan ada ilmu yang detil banget gitu, daqa'iq itu detil banget ya, yang sifatnya itu rahasia, wa uluman, dan masih banyak ilmu batin, dan yang paling tinggi jangan lupa wa mukasyafatin, ada ilmu-ilmu yang sifatnya itu kasyaf gitu. Nggak belajar, nggak membaca, tapi langsung hatinya tercerahkan, bisa memandang kebesaran Allah, itu kasyaf itu paling tinggi itu. Ilmu tasawuf yang ada di bidayah ini baru permulaan banget. Dari bidayah ke nihayah ada a'la, ada asraran, ada aghwaran, ada uluman, ada mukasyafatin. Ya, jadi jangan merasa puas. Wa qad awda'naha, dan sungguh kami telah jelaskan semuanya itu fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini isyarat ya bahwa kitab berikutnya ngaji Ihya Ulumuddin. Cuma panjang banget ya, 4 jilid ya. Khatamnya kapan? Nah, kita lihat nanti ya. Fastaghil, maka sibukkanlah diri engkau bitahsilihi, untuk membaca kitab Ihya itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada usia, mudah-mudahan juga ada kemampuan kita, kesehatan kita. Nah, tetapi kata Al-Ghazali belum selesai. Itu kalau engkau merasa senang dan mengamalkan apa yang ada di dalam bidayah. Bagaimana kalau di dalam hati kita itu, itu apa sih, ngaji apa sih itu? Susah itu dipraktekannya. Wa in ra'aita, kata Al-Ghazali. Dan kalau engkau memandang, kalau engkau mengetahui nafsaka, nafsu engkau di dalam hati engkau, tastathqilu, merasa berat engkau al-amala, mengamalkannya. Kalau dalam hati kita itu, aduh itu yang disampaikan Pak Oman itu kayaknya nggak ada kaitannya dengan STAMI misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Apa itu? Udah ratusan tahun gitu, pakai saja yang belakangan, kayaknya susah deh itu. Nah, misalnya kalau engkau merasa berat mengamalkannya bihadil wadhaifi, dengan amalan-amalan ini, dengan wirid-wiridnya, dengan amalan sunnahnya, dengan husnuzon kepada teman, watun kiru, dan engkau mengingkari hadal fanna, ilmu yang ada di dalam bidayatul hidayah ini, minal ilmi, dari ilmunya, watakulu, dan bahkan engkau berkata laka kepada engkau nafsaka, watakulu, dan bahkan berkata laka kepada engkau, siapa? Nafsuka, diri engkau. Di dalam hati kita ini ngegerentes gitu. Ngegerentes itu apa ya? Menggerundel. Ngegerentes itu ngomong dalam hati, belum sampai ngedumel sih. Terbesitlah dalam hati gitu ya. Terbersit dalam hati, misalnya wataqulu laka nafsuka, di dalam hati kita ngomong begini, anna yang fauka, apa ini, apa manfaatnya bidayah ini kepada engkau, anna yang fauka hadal ilmu, apa manfaatnya kepada engkau ilmu ini, fi mahafilil ulama'i, manfaatnya untuk bergaul dengan para ulama, nanti apa manfaatnya, wa mata yuqaddimuka, dan kapan coba ilmu yang ada ini yuqaddimuka, memajukan engkau, hada alal akroni, terhadap kompetitor gitu. Akron itu jamak dari qarin, wa huwa man yu'adiluka fi ahwalika. Kan kita nih punya kompetitor, kolega, kompetitor yang positif maksudnya, supaya naik pangkat, supaya promosi gimana ya. Nah, kalau dalam hati kita itu, ini kitab bidayah ini nggak akan memberi kontribusi pada naik pangkatnya saya di Alhamidiyah. Apa ngaji bidayah ini kayaknya nggak akan didengar oleh Pak Wahyudi lah misalnya gitu kan, untuk dipertimbangkan, dipromosikan. Anna yang fauka, yang bermanfaat itu pelatihan misalnya gitu ya, dalam hati kita misalnya begitu. Wan nadhara, wan nudhara,
dan juga tidak ada manfaatnya untuk bersaing dengan orang lain, yusawi kafid darajah, yang selevel, sesama kepala departemen misalnya, kayaknya nggak ada manfaatnya buat naik jadi kepala divisi misalnya gitu ya. Wa kaifa yarfa'u, dan bagaimana ilmu ini mengangkat mansobaka, martabat engkau, fi majalisil umaroi, di majlis-majlis pejabat, wal wuzara'i, dan di majlis menteri. Wa kaifa yusiluka, dan bagaimana bisa menyampaikan ilmu dalam bidayah ini ila silati, untuk mendapatkan pendapatan, penghasilan, wal arzaki, dan untuk mendapatkan rizki. Malah buang-buang waktu aja, ini jam 2 sampai jam 3, setengah 4, harusnya itu produktif misalnya, ini malah duduk aja, ngapain ya? Kalau hati engkau itu mikirnya begitu misalnya, wa wilayatal auqafi, dan maunya itu mikir ini apa pengaruhnya itu untuk menjadi penguasa wakaf, maksudnya untuk jadi ketua lazis mungkin gitu. Kayaknya nggak ada pengaruhnya nih supaya saya pengen jadi ketua lazis. Wilayatal auqaf kan, wakaf itu. Wal qadha, dan menjadi penguasa, jadi hakim. Nah, kalau seandainya hati kita itu begitu, fa'lam, maka ketahuilah olehmu anna syaitana, bahwa sesungguhnya syaitan qad aghwaka, itu sudah menggelincirkan setan kepada engkau, wa ansaka, dan sudah membuat lupa setan kepada engkau, munqalabaka, kepada marja engkau, kepada tempat kembali engkau. Lupa. Kalau hati kita begitu tuh, lupa engkau itu dilupakan oleh setan, bahwa kita itu akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ujungnya itu nanti akan kembali kepada manqalab kita, wa mathwaka, dan dilupakan ke tempat kita di akhirat nanti, ay manzal wa huwa al akhirah ya. Terus gimana? Apa sindiran Al-Ghazali kalau ada hati jemaah ngaji bidayah tapi nolak? Nah, kata Al-Ghazali, kalau memang begitu ya sudah, fatlub, maka carilah olehmu, laka, minta kepada syaitan, syaitonan, kepada syaitan, mithlaka, minta yang serupa dengan engkau, liu'allimaka, supaya syaitan itu mengajarkan kepada engkau, ma, ilmu, sesuatu, tadunnu, yang engkau mengira, annahu, bahwa ilmu itu yang fa'uka, akan bermanfaat, akan memberi manfaat kepada engkau. Kalau begitu mintanya sama setan. Kalau memang punya hati begitu, udah panggil aja setannya, panggil, minta ke setan, coba saya minta ilmu yang bisa menghantarkan untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat buat saya, misalnya itu ya. Ini sindiran Al-Ghazali ini. Wa yusiluka, dan bisa menyampaikan itu ilmu setan kepada engkau, ila bikasril ba wa dhammiha, ila bughiyatika, atau bisa juga ila bighiyatika, yang bisa menyampaikan kepada hajat engkau begitu. Tapi kata Al-Ghazali itu cuma sindiran. Tsumma lam, kemudian ketahuilah olehmu annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan qattu, sama sekali, la yasfu, tidak akan berhasil, laka, kepada engkau, apa, al mulku, kerajaan, kemuliaan, fi mahallatika, di tempat engkau. Tapi yakinlah itu nggak akan berhasil. Kalau engkau minta kepada setan itu, ya nggak akan berhasil. Ini udah dikasih tips sama Al-Ghazali, nggak akan bisa. Fadlan, terutama an qaryatika, dari kampung engkau, wa baldatika, dan dari negeri engkau. Maksudnya terutama kalau ingin menaikkan di kepangkatan di Alhamidiyah, Qaryah itu maksudnya kan tempat kita, di kampung kita, bahkan baldah itu ya negara. Kalaupun kita ingin naik promosi jabatan atau apapun, tetap saja tidak akan berhasil kalau mintanya sama syaitan, karena syaitan adalah tempat keburukan. Tsumma yafutuka, kemudian akan hilang kepada engkau, apa, al-mulk, kemuliaan, al-muqimu, yang kekal. Ya, ujung-ujungnya bukannya dapat istilahnya, kalau
nggak ada, kalau dalam Sunda mah morojulang ngalepaskeun pusing gitu. Apa itu? Jadi ingin mendapatkan sesuatu yang gede, yang kecil ditinggalin gitu. Apa itu peribahasanya? Carikanlah. Saya ini waktu kecil senang dengan peribahasa-peribahasa termasuk Sunda. Tah eta ya betul gitu. Pokoknya malah moro julang ngalepaskeun pusing. Kita udah dapat pusing nih kecil kata orang Sunda. Wah ada julang di sana. Wah mau julang aja, yang ini dilepas. Itu nggak dapat, ini nggak dapat gitu ya. Gitu, nggak dapat dua-duanya. Kemuliaannya akan hilang, wan naim, dan kenikmatan adaim yang sudah ada juga akan hilang. Fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah yang maha semesta alam. Nggak mau zikir karena katanya nggak ada manfaatnya untuk naik pangkat ke duniawian misalnya. Duniawi nggak dapat, jadi orang soleh juga nggak dapat gitu. Zikirnya hilang. Padahal ingat nggak, Al-Ghazali pernah memberikan zikir 10 zikir yang disarankan untuk dibaca, baca 10 kali masing-masingnya sehingga jumlahnya menjadi 100. Itu kalau diamalkan tuh luar biasa itu. Mulai dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Ini kalau lagi dibaca begini suka lupa. Itu dibaca masing-masing 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama wasamil alim, dan seterusnya. Sampai baca sholawat juga sampai 10-10-nya dibaca. Itu kan nggak susah sebetulnya, disarankan ba'da subuh gitu ya. Nah itu semuanya kalau seandainya diamalkan, minimal hati kita tentram, karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tentram, katanya begitu ya. Jadi jangan ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Imam Al-Ghazali baca salam ke kita ini. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Imam Al-Ghazali abad ke-18, abad ke-12, beliau wafat 1111 ya. Beliau kirim salam kepada pembacanya melalui kitabnya. Meskipun kitab ini kitab hasil tahqiq sebetulnya, hasil filologi, kajian filologi. Karena manuskrip aslinya, manuskrip Bidayatul Hidayah itu sebetulnya ya tidak ditemukan lagi gitu ya. Ini hasil tahqiq, bisa saja ada 1-2 kata yang berbeda dari yang benar-benar ditulis oleh Al-Ghazali. Tapi mari kita husnuzon bahwa kalau para ulama melakukan itu, mentahqiqnya pasti dengan sangat warok, sangat hati-hati. Ini adalah salam dari Imam Al-Ghazali untuk kita semuanya, insyaallah. Anggap saja kita sedang salaman dengan Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali tentu nasabnya, silsilah sanadnya salaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, man sofahani wa sofaha man sofahani dakhalal jannah. Barang siapa yang bersalaman dengan aku, para sahabat berarti ya. Dan barang siapa yang bersalaman dengan orang yang salaman dengan aku, dakhalal jannah, masuk ke surga. Kita salaman melalui siapa? Wallahu a'lam. Setidaknya saya salaman melalui guru saya. Ini kitab Bidayah yang sengaja saya bawa di khataman ini. Udah copot, udah copot-copot ya kurasnya. Bahkan saya lihat halamannya udah hilang 94 sampai langsung 97. Tetapi di akhirnya ada catatan di sini penuh dengan terjemah pegon. Tamat 15 Ramadan 1408, 2 Mei 1988. Belum lahir ya? Alhamdulillah, berarti ya dari guru ke guru, saya salaman dengan guru saya. Sekarang kita khatam tanggal 14 September 2023, 29 Safar 1445, 29 atau 28 karena ada 2 penanggalan ya. Sudah sekian tahun. Jadi salamannya niatkan saja dengan guru-guru kita. Berarti jemaah Alhamidiyah ya
dengan saya dengan guru-guru saya di Cipasung, di Haur Kuning, kemudian guru-guru saya Kiai Ruhiyat sampai Kiai Ruhiyat, salamannya itu ke nyambung gitu sampai terus ke Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan ke Syekh Nawawi Al-Jawi yang mengarang syarah kitab ini, terus sampai Syekh Nawawi sampai ke atas. Adapun kita yang di Alhamidiyah melalui Kiai Syekhu itu salamannya dengan Mbah Maksum juga ke Mbah Khalil Bangkalan ketemu juga di Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Wassalamu dan adapun keselamatan alaikum bagi kalian warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkat Allah, walhamdu dan adapun segala puji lillahi itu semuanya milik Allah. Puji ada 4, dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada manusia, dari manusia kepada Allah, dari manusia kepada manusia, semuanya pujian. Tapi semuanya itu lillahi itu adalah milik Allah, awalan di awalnya, wa akhiran dan di akhirnya, wa zahiran dan di lahirnya, wa batinan dan di batinnya, wala haula dan tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa billahi kecuali atas pertolongan Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung, wa shalla dan semoga memberi rahmat siapa Allah ala sayyidina atas junjunan kita semuanya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wa sallama dan semoga memberikan keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mari kita bacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan yang menulis syarahnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan guru kita, syekh kita, pendiri pesantren kita Kiai Haji Ahmad Syekhu dan ibunya Solhah yang sudah menjadi wasilah kita bisa mengkhatamkan kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita baik lahir maupun batin. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Fadhal. Alhamdulillah, telah sama-sama kita khatamkan kitab Marakil Ubudiyah yang alhamdulillah langsung dipimpin oleh Al-Mukarram Kepala Pengasuh Pesantren Alhamidiyah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fatur Rahman MHum. Alhamdulillah Pak Kiai sudah setahun setengah Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini setahun setengah kita sudah hatamkan. Nah tadi yang sempat disinggung oleh Pak Kiai, kira-kira setelah kitab ini kita apa lagi yang kita bahas? Insyaallah kitab akhlak pokoknya ya, yang berkaitan dengan akhlak batin kita. Insyaallah nanti untuk kitabnya nanti akan disiapkan sama Ustaz Suma ya. Itu gratis lagi nggak Ustaz Suma kira-kira? Gratis. Ya, nanti insyaallah akan diinformasikan. Ya alhamdulillah, terima kasih juga kita sampaikan kepada Pak Kiai yang sudah membimbing kita, mengajar kita. Alhamdulillah, pastinya dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita sangat bermanfaat untuk diri kita, wabil khusus untuk menata hati kita. Amin. Untuk menata hati kita dalam segala aktivitas, tiada lain seluruhnya lillahi ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung di masjid maupun secara virtual, selanjutnya sama-sama kita dengarkan testimoni. Ini yang pertama yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai dari Pak Wahyudi, tadi sempat disebutkan. Ini ada
di depan. Ya. Foto. Silakan untuk Pak Wahidi memberikan testimoni pada kesempatan siang hari ini. Foto. Ya, untuk maju ke depan Pak Wahidi. Nih, punten karena tadi disebutkan Pak Wahidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati ya, Bapak Ibu, guru kita Al-Mukarrom Kiai Haji Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, serta Bapak Ibu para jamaah ngasuh. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir, nanti insya Allah dilanjutkan dengan kitab yang lain. Mungkin langsung saja Pak Kiai, saya sudah hampir 14 tahun Pak Kiai bekerja di Alhamidiyah. Dan memang kegiatan ini bagi saya pribadi tentunya Pak Kiai banyak ilmu yang didapatkan, meskipun dulu kita juga pernah dibekali orang tua masing-masing ya Bapak Ibu tentunya di sini. Pengajiannya beragam, ada yang di kampung, ada yang langsung di pesantren gitu ya. Jujur kalau saya kebetulan di kampung Pak Kiai ngajinya. Tapi memang hal yang mendasar yang kalau saya perhatikan selama sholat jamaah saja di masjid Jami Al-Hamidiyah ini, untuk bab toharoh gitu Pak Kiai ya. Kalau kita lihat santri-santri kita, ini yang perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu guru, para ustadz ustazah, agar anak-anak kita dalam hal berwudu saja misalnya itu sesuai tuntunan gitu Pak Kiai ya. Di awal-awal saya mendengarkan pengajian atau kajian kitab Bidayah ini, yang paling mendasar itu yang sangat berkesan itu adalah bab toharoh Pak Kiai. Iya, karena ya, awal. Sedikit saja gitu ya, ketika kita mau melaksanakan ibadah terkena percikan najis gitu ya Pak Kiai, itu semua ibadah kita wallahu alam apakah diterima atau tidak, kita tidak mengetahuinya, tidak paham. Dan bagaimana kalau anak-anak didik kita gitu ya, untuk bab toharoh saja tidak menjadi perhatian, wah ini bahaya sekali gitu Pak Kiai. Gimana kita memiliki generasi yang kuat ya, generasi yang ulul albab, kalau hal-hal kecil saja kita tidak perhatikan. Dan di kitab Bidayah ini rupanya semua lengkap Pak Kiai. Kalau kesan yang kedua adalah mulai dari hal terkecil sampai diajarkan juga table manner kemarin. Dan ini sebetulnya lebih dari STEMI Pak Kiai ya. Lebih dari sekedar value atau nilai-nilai yang dimunculkan santri kitab dan lain-lain. Ternyata di kitab ini sudah banyak mengatur bagaimana kita menjaga kesucian, kemudian berperilaku, berinteraksi dengan sesama rekan kerja, semua diatur di sini. Dan alhamdulillah kalau nanti sudah diniatkan setelah kitab ini kita akan mempelajari kitab yang berkaitan dengan akhlak. Insya Allah ini makin lengkap ya, dan mudah-mudahan kira-kira berapa tahun Pak Kiai ya hatamnya kalau kitab akhlak? Tergantung. Mudah-mudahan tidak sampai setahun ya Pak Kiai. Ya mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan sama dengan kitab Bidayah, setahun berarti 2 tahun kita ngaji, harusnya kita menjadi generasi yang ulul albab lah minimal. Amin. Gitu ya. Amin. Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini adalah sekaligus sebagai trigger Pak Kiai. Jadi selama 14 tahun, dalam waktu setahun setengah banyak ilmu yang kita pelajari dari Pak Kiai secara langsung gitu ya. Amin. Dan ini memulai sebuah program yang memang sebetulnya dari sisi organisasi Pak Kiai ini menjadi bagian organisasi pembelajar atau learning organization ya. Jadi di Alhamidiyah ini banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk mengikuti atau menambah ilmu pengetahuan gitu ya, khususnya terkait dengan masalah akhlak gitu ya, dan juga hal-hal yang terkait dengan tata cara peribadatan yang memang harus kita perhatikan. Mungkin itu saja Pak Kiai. Tentunya memang harapannya meskipun kita sudah hatam di kitab Bidayah ini,
Mudah-mudahan selama kita mungkin menuju pensiun kita beberapa kali hataman kitab-kitab yang lain gitu ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu di sini akhir masa pengabdiannya di pesantren Alhamidiyah Pak Kiai. Jadi insya Allah nanti semua di Sivitas Alhamidiyah ini bisa menghadap Allah dengan husnul khotimah. Amin. Kira-kira Amin. itu Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi, dan saya secara pribadi sangat banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Oman yang di tengah-tengah kesibukannya sudah melengkapi atau mengisi gitu ya siraman rohani kepada diri kita setiap hari Kamis. Dan pernah juga disampaikan di Jerman waktu itu Pak Kiai ya. Ya, Alhamdulillah masih sempat mengisi dan kita masih bisa menimba ilmu dari Pak Kiai Oman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Wahyudi yang sudah menyampaikan testimoninya, dan alhamdulillah beliau jamaah yang istiqomah mengikuti ngasuh kurang lebih 1,5 tahun. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Wahyudi. Adapun testimoni selanjutnya yang akan disampaikan juga oleh salah satu jamaah yang istiqomah baik hadir maupun bertanya. Kira-kira siapa ya kira-kira itu? Jamaah yang hadir istiqomah bertanya juga sering. Kira-kira siapa? Bu Latifah. Ada Bu Latifah? Ada ya? Ya, nanti persiapkan Bu Latifah, dan juga ada juga yang dari jamaah ikhwannya ini. Kita panggil saja langsung ya. Nah, beliau istiqomah luar biasa, bertanyanya antusias luar biasa, yaitu kepada Al-Mukarram Bapak Suyatno MPD. Masya Allah. Ini bukan nyanyi ya. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Bapak Suyatno. Dan depan Pak. Alhamdulillah. Fadhol. Besok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli bikhairil anam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita pada saat mengaji Bidayatul Hidayah yang sudah luar biasa selama 1,5 tahun. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Hum. Alhamdulillah saya secara pribadi kagum dengan beliau, ya mengikuti ngaji selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, karena memang background saya ini bukan dari pesantren Pak Kiai ya, tapi saya ingin menjadi santri begitu. Nah ini santri saya menjadi santri, santrinya dari Perfuman. Mau ya Prof ya menjadi guru saya ya. Dan juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim saya. Dalam ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini saya mendapatkan 3 hal yang utama yang saya dapatkan. Nanti kalau salah mohon dikoreksi Pak Kiai. Yang pertama mengenai ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, itu saya dapatkan intisarinya dari ngaji bersama Prof. Oman. Yang kedua, bagaimana kita hidup ini meninggalkan maksiat, ini juga saya mendapatkan dari Prof. Oman. Dan yang ketiga, bagaimana etika kita dalam pergaulan sosial. 3 hal ini memang bagi saya sangat penting ya dalam hidup saya, karena saya ini juga merupakan makhluk sosial juga di masyarakat. Saya harus berperan seperti apa,
Ini rambu-rambunya saya mendapatkan dari Prof. Oman yang memimpin ngaji Bidayatul Hidayah. Ya namanya juga ngaji itu kan menurut saya singkat dari ngatur jiwa. Jadi setiap hari Kamis jiwa saya diatur atau diasah oleh Prof. Oman. Itu mendekati hari Selasa, Rabu itu udah mulai goyang lagi tuh Prof ya. Begitu Kamis ngaji lagi, alhamdulillah baik lagi begitu. Makanya kalau bisa ngajinya jangan seminggu sekali Prof gitu ya, mungkin seminggu 2 atau 3 kali gitu. Jadi kalau semakin, nah ini ya satu hal yang saya rasakan. Saya ini ngaji dengan Prof Oman, kitab Bidayatul Hidayah walaupun dikatakan sudah khatam, bagi saya belum khatam nih Prof gitu. Karena saya belum mendapatkan apa yang ingin saya dapatkan dari Prof semuanya gitu ya. Ingin saya serap. Ibarat kata saya di tengah lautan, semakin saya minum semakin saya haus. Ini bukan rayuan loh Prof ya. Saya bener ini Prof gitu ya. Makanya selama ini saya banyak nanya karena saya banyak nggak tahu gitu. Setelah nanya alhamdulillah saya tahu. Dan alhamdulillah berkah ngaji dengan Prof, saya di luar sudah berani ngisi tahlil Prof gitu. Kadang-kadang itu suka dipanggil memimpin yasin tahlil tuh pulang bawa berkat itu rezeki ya alhamdulillah gitu. Berkatnya 2 ya. Iya kadang-kadang dikasih amplop juga Prof gitu ya. Ini berkah dari ngaji dengan Prof. Mungkin kalau nanti ada kitab yang lain lagi saya bisa ngisi ceramah itu nanti gitu. Nanti Pak Kiai Jori siap-siap lahannya saya ambil. Ya ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan untuk Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang sudah memberikan fasilitas ngaji bersama Prof yang luar biasa. Yang kedua terima kasih juga kepada Prof Oman yang sudah dengan sabar menjawab pertanyaan setiap jamaah, bukan hanya dari saya, dari Bu Latifah juga banyak nanya ya, dan dari jamaah yang lain. Saya yakin apa yang kami dapatkan semuanya dari ngaji kitab ini akan membawa keberkahan hidup kami dan insya Allah di dunia dan akhirat nanti. Dan harapan kami Prof kalau kitab tentang akhlak boleh juga nanti mungkin dilanjutkan juga. Saya itu ingin belajar kitab Ihya Ulumuddin Prof. Ihya Ulumuddin juga kalau nggak salah karangan dari Imam Al-Ghazali juga, dan di situ saya punya kitabnya, cuma baca sendiri kurang tapi bagus begitu Prof. Beda kalau dijelaskan sama Prof itu kan ahlinya gitu ya. Nanti ilmu tuh masuknya beda ke nurani saya gitu. Itu saja, terima kasih atas jawaban-jawaban yang memang mengena sampai saat ini, dan banyak sekali manfaat yang saya ambil. Mudah-mudahan Prof semakin dipanjangkan umurnya. Kita semua juga yang ngaji kitab Hidayah ini juga selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saja mohon maaf atas yang saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya kira wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Suyatno. Ini istilah baru ngaji, ini luar biasa, ngatur jiwa. Masya Allah. Terima kasih Pak Suyatno atas penyampaian testimoni. Adapun penyampaian testimoni selanjutnya ini mewakili wali santri Pak Kiai. Wali santri yang alhamdulillah istiqomah mengikuti acara ngasuh walaupun secara virtual. Mungkin kepada Ibunda Ferzan, kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakillah hasanal jaza kepada Ibu Ida. Beliau wali santri dari Ferzan kelas 10. Ferzannya pun rajin ngaji sama Kiai Oman. Rajin. Tadi malam juga ngaji tafsir. Oh, ya. Mungkin terakhir Kiai testimoni Bu Ati. Ya. Kita mohon dari Bu Ati. Baik, para jamaah, kita dengarkan testimoni terakhir dari Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Salam Hamidiyah kepada yang kami muliakan Ibu Marti Alifa Fauziah. Di depan aja. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kiai Oman Fatur Rahman, teman-teman Bapak Ibu yang kami banggakan. Kesempatan siang ini on the spot ya Ustadz Suma ya. Saya baru lari-lari datang dari rapat bersama Pak Kiai Oman juga, luar biasa Pak Kiai Oman kegiatannya. Jadi kalau melihat 1,5 tahun yang lalu ada ide untuk ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Kami selaku perwakilan guru, karyawan, segenap sivitas Alhamdulillah termasuk wali santri, bahkan ada jamaah yang dari Surabaya. Itu kalau saya lupa men-share itu pasti tanya, kok penumben ya Mbak Ati, Bu Ati, kok nggak ada ya Pak Kiai Oman? Ya Allah, saya lupa men-share gitu. Jadi intinya Pak Kiai Oman tampil di ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini sangat dirindukan. Begitu. Nah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan adab, kemudian sehari-hari tentunya adab, ibadah, akhlak itu sehari-hari kadangkala kita luput karena kesibukan dalam bekerja Pak Kiai, hal-hal yang kecil itu kadang-kala kita luput. Jadi dengan adanya ngaji kitab ini, ternyata sampai sedetail itu. Kami yang awam baru memahami bahwa segala sesuatu itu sudah diatur. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah hatam dan pertama kali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai Oman dan juga ke teman-teman tim teknis. Ini kebetulan saya dan Pak Kiai Oman juga di WA Group tim teknis itu luar biasa yang konsisten istiqomah ya setiap hari Kamis, dan juga Pak Kiai Oman juga selalu menyempatkan walaupun ada di Kyoto ya Pak Kiai, kemudian ada di Eropa, waktu itu ada di mana lagi, Sumatera apa di mana gitu, Aceh tetap gitu. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat malu karena saya kurang istiqomah menghadirinya, bukan karena apa-apa. Saya sudah pesan sama tim yang mengatur jadwal rapat, Bu, ya kalau jadwal Kamis itu tidak ada agenda, tapi kok ya itulah godaan orang beribadah ya Pak Kiai ya. Ada aja seperti siang ini, makanya tadi benar-benar harus diatur. Tapi karena konsistennya Pak Kiai Oman itu akhirnya menjadi kita malu. Loh, kok Pak Kiai Oman aja istiqomah, kok kita jamaahnya nggak istiqomah gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah 1,5 tahun dan mudah-mudahan nanti mohon Ustadz Suma diteruskan, mungkin ditambah variasi baru, ada offline-nya juga, kemudian juga melibatkan santri dan juga bisa juga melibatkan siswa PAUD Dikdasmen. Ustadz Syifa nanti diatur saja. Mudah-mudahan syiar kita makin luas dan kita yang hadir baik offline maupun online itu senantiasa diberikan ridho dan bisa mencium wangi taman surga gitu, karena jamaah menuntut ilmu itu adalah digemari oleh Rasulullah dan insya Allah kita menuju taman surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ati atas penyampaian testimoni. Mungkin terakhir
kesimpulan singkat dari Pak Kiai. Terima kasih ya. Ada mungkin dari Bunda Ida, silahkan di-share saya kira ya ngaji kita itu kepada yang lain. Niatkan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Rasul mengatakan man dalla ala khairin falahu ajruha. Barang siapa yang man dalla ala hasanatin, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan ya, khair, hasanah, falahu ajruha, maka ia akan mendapatkan pahala kebaikan itu, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi niatkan saja untuk berbagi kebaikan ya. Dan dari saya sebagai kata terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih tentu atas istiqomah kita. Ini pesan moral yang paling penting tadi dari Bu Ati atas nama yayasan dan atas nama dzurriyyat, saya kira ya, istiqomah. Saya sering mengatakan bahwa al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah ya. Oleh karenanya kita bisa khatam karena kita semuanya istiqomah, bukan karena saya saja. Saya hanya salah satu saja. Insya Allah mudah-mudahan pesantren Al-Hamidiyah terus istiqomah membangun cirinya sebagai pesantren yang diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Syaikhu sebagai seorang santri juga di pesantren gitu ya. Terakhir saya mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang santri yang ditakdirkan untuk ikut ngasuh di sini. Sebetulnya ilmu saya masih jauh sekali, amat sangat jauh sekali dibanding para kiai, para ulama. Saya malu dipanggil kiai itu. Ilmu saya masih sangat sedikit, jadi mohon maaf kalau banyak sekali kesalahan kekurangan dari saya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kiai Oman yang sudah membimbing kita selama 1,5 tahun. Insya Allah akan continue dengan kitab yang nanti akan kita sampaikan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup menggigih, prestasi insya Allah mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Semoga dengan belajarnya kita dengan beliau Pak Kiai Oman dapat menata hati kita untuk senantiasa lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terakhir marilah sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Kiai Haji Abdul Rasyid Marhali LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, marilah kita akhiri pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita serta para santri-santri kita. Ala niyatina wa ila hadratin Nabi Mustafa khususan ma'asis hadzal ma'had Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله لك الحمد يا مولانا يا مولانا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأهلنا وطلابنا وطالباتنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن وأهل الطاعة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك معهدنا معهد الحميدية. اللهم بارك معهدنا معهد الحميدية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Abdul Somad LSI yang sudah memimpin pembacaan doa untuk khataman pada siang hari ini. Selanjutnya ada kenang-kenangan dari Jamaah Al-Hamidiyah untuk Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Sekaligus juga ada kue ini dari mungkin mengawali Kiai, nanti biar dapat berkah semua jamaahnya. Bapak Ibu bisa menyicipi sedikit-sedikit gitu ya, entah itu habis ba'da asar atau yang penting dimulai dari Kiai biar dapat berkahnya kita semua. Ya. Tradisi pesantren biasanya begitu kalau hataman gitu. Ya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kiai Haji Muhammad Fatur Rahman yang telah membimbing kita dan seluruh jajaran pimpinan keluarga besar Yayasan Al-Hamidiyah, Sivitas Akademika Yayasan Al-Hamidiyah dan jamaah
secara virtual dari wali santri, alumni dan seluruh jamaah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa